Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali jumpa lagi dengan saya Muhammad Abduh Almanar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyadiyah Desa Cibeteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini kembali kita mengkaji Al-Quran dalam kajian surat Al-Baqarah yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagian-bagian surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 164. Saudara-saudara para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan ayat 167. Apa yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini dalam surat Al-Baqarah? Saudara-saudara para pendengar, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana dampak buruk perilaku orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 167. Mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ayat ini dengan ayat sebelumnya terkait atau terhubung. Di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di mana bukti tersebut membuahkan ilmu yang yakin akan kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya masih saja ada di antara manusia yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas sekali bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tandingan di sini adalah tandingan dalam mengarahkan ibadah, bukan tandingan dalam menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur, karena mereka atau tandingan-tandingan itu tidak bisa apa-apa. Ia sendiri dicipta dan lemah sifatnya. Saudara, makhluk tidaklah sebanding dengan pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, sedangkan selain Allah diberi rezeki oleh Allah. Allah yang maha kaya, sedangkan selainnya butuh kepada Allah. Dia maha sempurna dari berbagai sisi, sedangkan makhluknya memiliki kekurangan dari berbagai sisi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat, sedangkan selain Allah tidak berkuasa apa-apa. Dengan demikian batil sekali, salah sekali orang yang mengadakan tandingan bagi Allah. Baik tandingan itu berupa malaikat
nabi, orang soleh, berhala apalagi, dan sebagainya. Allah lah yang berhak dicintai secara sempurna dan disikapi dengan tunduk, menghinakan diri kita secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ayat berikutnya Allah jelaskan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Maksudnya adalah mereka menyembah dan mengagungkan tandingan tersebut serta mencintainya seperti halnya menyembah Allah. Mengagungkannya dan mencintainya. Jika seperti ini keadaannya, yakni hujjah atau bukti tentang keesaan Allah dan bukti telah tegak, maka orang tersebut adalah penentang Allah, berpaling dari memikirkan ayat-ayat Allah, baik pada dalil yang disampaikan maupun pada alam semesta ini sebagai dalil yang nyata. Ia tidak lagi memikirkan uzur sehingga pantas untuk mendapatkan siksa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Maksudnya adalah melebihi cinta orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka selain Allah. Hal itu karena orang-orang mukmin mengikhlaskan cinta kepada Allah, sedangkan orang-orang musyrik selalu menyekutukan Allah. Orang-orang mukmin mencintai zat yang berhak dicintai, di mana mencintainya adalah sumber kebaikan dan sumber kebahagiaan seorang hamba. Sebaliknya, orang-orang musyrik mencintai sesuatu yang tidak berhak dicintai. Jelas sekali, mencintainya merupakan sumber celaka seorang hamba dan menjadi penyebab rusaknya kehidupan ini. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kata Allah, walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-azab. Artinya, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat. Saudara, orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya ketika orang yang zalim tersebut melihat sesembahan mereka, mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat. Mereka pasti akan mengetahui secara jelas kelemahan berhala dan apa yang mereka sembah selain Allah, dan meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ketika di bumi, di dunia ini, orang-orang musyrik menyangka bahwa sesembahan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan, padahal sesembahan itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sampai menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dirahmati Allah. Selanjutnya Allah menyatakan annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah lah sangat berat siksanya nanti. Saudara, dan tentu mereka tidak akan mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Kemudian kata Allah, ittabara allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Maknanya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Hal ini terjadi pada hari kiamat nanti ketika Allah mengumpulkan antara para pemimpin dan para pengikut, lalu mereka saling berlepas tangan. Para pemimpin tidak mau bertanggung jawab terhadap tindakan mereka mengajak kepada kesesatan, sehingga para pengikut marah dan kesal serta mengungkapkan kata-kata sebagaimana yang disebutkan pada ayat selanjutnya. Kata Allah, walau waraul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat azab, siksa, dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus.
ya ini hubungan yang terjalin selama di dunia ini, mereka terputus. Bahkan teman akrab menjadi musuh. Hal ini karena hubungan mereka di dunia tidak dibangun karena Allah, tetapi karena sesuatu yang batil, yang tidak ada hakikatnya. Dan ketika itu nampak bahwa orang-orang yang mereka ikuti dalam keadaan dusta, perbuatan yang sebelumnya yang mereka kira dapat diharapkan manfaat, ternyata hasilnya sia-sia. Berubah menjadi penyesalan. Mereka akan masuk ke dalam neraka, lagi kekal di dalamnya, dan tidak akan keluar. Saudara, sebagian mufasir atau ahli tafsir ada yang mengartikan asbab di ayat tersebut dengan sebab untuk meloloskan diri, yakni segala sebab dan upaya untuk meloloskan diri terputus. Hal ini disebabkan karena yang mereka ikuti adalah hal yang batil, adalah hal yang salah. Mereka mengerjakan amalan yang salah, amalan yang batil, berharap kepada sesuatu yang tidak bisa diharap, serta bergantung kepada tempat yang tidak bisa dipakai bergantung, seperti berhala dan sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal mereka sia-sia dan terjadilah penyesalan karena apa yang diharapkan ternyata tidak bisa diharap. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan amalannya karena Allah, mengharapkan segalanya kepada Allah, manfaatnya segalanya diharapkan dari Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga amalnya adalah hak karena bergantung kepada yang hak. Amalannya benar, bergantung kepada yang benar. Ia akan memperoleh hasil dari amalnya dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebahagiaan dan surganya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Bogor, Kota Madya Bogor. Selanjutnya pada ayat 167 surat Al-Baqarah disebutkan, wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia ini, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Maksudnya adalah baik berlepas diri dari mereka para pemimpin maupun sesembahan yang mereka sembah selain Allah, dan mereka akan beribadah kepada Allah saja. Tentu ini adalah penyesalan yang tiada berguna. Kemudian kata Allah, kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka sendiri, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Saudara, ketika itu orang-orang yang mengikuti berangan-angan agar kembali ke dunia, lalu mereka berlepas tangan dengan apa yang mereka ikuti, seperti tidak mau mengikuti syirik yang dilakukan oleh mereka, mengikhlaskan amalan mereka karena Allah. Namun hal itu mustahil. Saat itu bukanlah waktu pemberian tangguh. Di samping itu, mereka juga berdusta dalam pernyataan ini. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi perbuatan yang dahulu mereka dilarang melakukannya. Permintaan mereka hanyalah ucapan dan angan-angan semata karena marah dan kesal kepada orang-orang yang mereka ikuti. Tokoh utama yang mereka ikuti dalam keburukan adalah iblis, namun iblis tidak mau bertanggung jawab, bahkan menurutnya bahwa dirinya tidak berkuasa apa-apa selain hanya bisa mengajak, sehingga menurutnya ia tidak bisa disalahkan. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini juga disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Kemudian
tokoh-tokoh yang mereka ikuti dalam keburukan lainnya yang juga sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Ketika itu terjadi laknat melaknat, masing-masing mendoakan keburukan kepada yang lain dan menampakkan kekecewaan. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 38 dan 39. Berhubung erat sama sekali antara surat Al-Baqarah ayat 168, 169 dan 170. Kemudian juga berkaitan erat dengan surat Ibrahim ayat 22 dan ayat 38 serta 39. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tadi surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan ayat 169 berkaitan dengan dampak perilaku orang-orang yang musyrik. Mereka semuanya adalah orang-orang yang telah melanggar akidah mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kami telah beriman, tapi mereka bersekutu dengan perbuatan-perbuatan iblis. Ada di antara mereka yang menyatakan dirinya beriman, tapi mereka bersekutu dengan orang-orang yang jahat. Sehingga pada saatnya nanti di akhirat, mereka saling laknat satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka juga melihat iblis dan mereka minta bantuan kepada iblis, sedangkan iblis itu sudah tidak mampu dan berdaya lagi. Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bagi kita dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167 ini? Intinya adalah dampak buruk perilaku orang-orang musyrik yang sangat tidak bisa kita tolerir. Dampak buruk perilaku orang-orang musyrik selama hidup di dunia ini saja kita dapat merasakannya. Betapa orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka menjadi pemimpin kita, andai kata mereka yang kita jadikan sebagai panutan, maka mereka semuanya akan menjalankan kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti mengajak kepada keburukan-keburukan walaupun nampaknya adalah kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang diperlihatkan sesungguhnya adalah kebaikan-kebaikan semu, karena semuanya dibungkus dengan perbuatan-perbuatan yang baik, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan buruk. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bagi kita berkawan dengan siapapun boleh, tapi kita ingat bahwa kita punya akidah. Akidah kita adalah akidah Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut mengikuti orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pergaulan kehidupan kita boleh dengan orang-orang non-Islam atau orang-orang non-Muslim, tetapi kita harus menjaga dari sisi akidah kita. Kita harus menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan orang-orang musyrik yang mengajak kepada keburukan-keburukan, yang selalu mengajak kepada kejahatan-kejahatan, yang selalu mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Mari kita bentengi akhlak kita, akidah kita, diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya, masyarakat kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbudaya boleh, berseni boleh, tetapi ingat semuanya seni, budaya, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengecampingkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semuanya dilandasi bahwa apa yang kita kerjakan, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengecampingkan sholat, melalaikan sholat.
melalaikan ibadah puasa, melalaikan ya ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus betul-betul menjadi pedoman kehidupan kita. Jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak punya pegangan Al-Qur'an. Jangan kita mengikuti pegangan ya. Jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak punya pegangan hadis. Jangan kita mengikuti kepada orang-orang yang tidak mempunyai pegangan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kehidupan kita ini akan menjadi baik manakala kita bergaul dengan orang-orang baik. Kehidupan kita ini akan bahagia manakala kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kehidupan kita ini akan mengarah kepada keridhaan Allah manakala kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan ibadahnya, tidak melalaikan puasanya, tidak melalaikan salatnya, tidak melalaikan zikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lakukan secara sendiri-sendiri di rumah maupun kita lakukan secara berjamaah di majelis taklim maupun kita lakukan secara berjamaah di masjid, di musala dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan menolong kita pada hari kiamat nanti, dan Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita untuk mencapai ridhonya. Maka dengan demikian peganglah ya kalimat tauhid ini, peganglah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan erat, dengan teguh dan kokoh serta istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bogor yang kami hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.